Oke adik-adik, sebelum kita mulai, sambil kita menunggu teman-teman yang mau masuk ini, lagu daerah Papua dulu ya. Teman-teman, adik-adik yang tahu lagunya boleh sambil bernyanyi bersama-sama. Oh, Yujen sudah masuk. Halo Yujen. Halo Pak Guru. Bangun. Yujen, telepon teman-teman dulu Yujen. Berapa yang masuk? Salman? Pak Guru izin, ini dia izin Pak, dia nggak bisa ikut, jaringannya itu, jaringan di tempat tinggalnya nggak bisa. Siapa? Cindy Pak. Siapa? Cindy Pak. Cindy? Iya Pak. Oh, iya. Teman yang lain, Angeling? Kalau yang lain Pak belum tahu juga, tadi aku sudah kasih sudah kirim itunya ke dorang tapi belum dibalas-balas. Oke dah. Kita tunggu lagu ini selesai, baru kita mulai. Yang sudah bergabung dikondisikan, jangan sampai keluar di jaringan masing-masing. Tetap stay. Oke, adik-adik, halo, kita mulai ya. Aku rasa sudah cukup ini, 12 orang yang sudah bergabung di pagi hari ini. Halo, adik-adik, bisa mendengar Pak Guru punya suara? Bisa Pak. Oke, baik. Sebelum kita memulai, Pak Guru minta kerjasamanya untuk kita sama-sama bisa mengaktifkan kameranya, agar Pak Guru bisa memonitor kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan.
Oke, untuk memastikan kalian mengikuti pembelajaran, silakan kalian aktifkan kameranya. Baik, thank you Hasnia, Sheila, Priscilla, Yuslina, Salman, Gamaliel, Angeli. Baik, dari raut wajahnya Pak Guru bisa melihat bahwasannya semua ceria dan semua bahagia. Ya kan? Nah, semua bahagia, semua ceria. Oke, baik. Teman-teman yang belum aktifkan kameranya dikondisikan saja nantinya ya, supaya kita bisa saling berdiskusi nantinya. Oke, baik adik-adik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan kita berdoa. Kita niatkan apa yang menjadi agenda kita pada hari ini, Tuhan bisa memberikan kemudahan dan memberikan kelancaran semua. Mari kita berdoa semua sama-sama sesuai keimanan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Yes. Baik, selesai. Terima kasih buat adik-adik yang sudah berdoa. Oke, senyum dulu di kameranya masing-masing, biar Pak Guru bisa melihat kalian punya keceriaan, kebahagiaan. Baik, mantap. Jadi belajar tuh harus dengan keceriaan, harus dengan kebahagiaan, supaya nanti ilmunya masuk, tersampaikan kepada kalian semua. Oke, pada kesempatan hari ini ada beberapa informasi yang Pak Guru mau sampaikan. Informasi yang pertama menyangkut dengan keadaan saat ini, karena internet kiranya Pak Guru diblokir, dihack, ternyata hanya sosial media saja yang dihack. Jadi Pak Guru tadinya kira semua tidak bisa beroperasi. Ternyata Zoom bisa, YouTube bisa. Jadi Pak Guru informasikan ke adik bisa share link lagi ID sama password lewat SMS supaya teman-teman bisa bergabung mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini supaya kita tidak terlambat materi, gitu ya. Oke, informasi yang kedua menyangkut dengan kalian punya materi yang kita sudah pelajari pada pertemuan kemarin, kita akan lanjutkan di kesempatan hari ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, Pak Guru mau meng-cross check kalian punya nilai-nilai yang sudah Pak Guru share di link yang kalian kemarin sempat lihat. Oke, ada beberapa teman kemarin yang sempat memberikan informasi. Ada yang sudah kirim PPT tapi belum kesempatan untuk presentasi, Pak Guru tetap memberikan nilai. Tapi beda dengan yang sudah mempresentasikan, gitu ya. Jadi buat teman-teman nanti sampaikan, silakan kumpul PowerPoint-nya lalu informasikan bahwa saya belum mengikuti presentasi, nanti Pak Guru akan memberikan nilai. Begitu ya. Ada link terbaru nanti Pak Guru share di grup supaya kalian bisa lihat kalian punya nilai, gitu ya. Yang belum ada nilai pasti pahamlah dengan dirinya. Pertama mungkin tidak mengikuti PBM daring, Zoom seperti ini. Terus yang kedua mungkin tidak buat tugas, ya kan, tidak buat tugas dan sudah pasti tidak presentasi, ya kan. Terus yang lucunya itu banyak teman-teman yang datang ke sekolah minta PTS, soal PTS. Terus Pak Guru bingung mau kasih soal apa. Artinya teman-teman yang mengikuti pembelajaran aktif Zoom, kerja tugas PPT, terus presentasi PPT, itu Pak Guru sudah memberikan nilai di dalam nilai kompetensi dasar KD 3.1 sama nilai PTS. Pak Guru sudah rangkap di situ. Sedangkan teman-teman yang tidak pernah mengikuti pembelajaran daring, ya kan, artinya luring, Pak Guru bingung kasih soal apa kepada mereka, ya kan. Yang sampai Pak Guru kasih soal terus mereka tidak bisa kerja, terus nanti ujung-ujungnya remedial, ya kan. Jadi Pak Guru berikan saja sebuah inovasi supaya nilai KD sama nilai PTS itu bisa terisi lewat kalian punya keaktifan belajar di Zoom seperti ini. Oke, gitu ya. Jadi kita punya manfaat Zoom ini sebenarnya banyak sekali. Jadi kita setiap minggunya selalu tatap muka seperti ini, sama halnya dengan sekolah normal, cuma saja kalian di tempat kalian masing-masing. Tidak jadi masalah, ya kan. Ini juga Pak Guru bisa melihat kalian punya kabar, lihat Pak Guru, kalian punya interaksi, kita bisa sama-sama berkomunikasi, ya kan. Kalau hanya menggunakan Google Classroom, share tugas, pasti anak-anak tidak banyak yang paham dan mengerti apa yang diperintahkan, apa yang ditugaskan, pasti banyak yang bertanya, ya kan. Tapi kalau modelnya seperti Zoom,
Pak Guru jelaskan, Pak Guru bercerita, Pak Guru kasih tugas, kalian bisa mengerti, kalian bisa paham, dan yang luar biasanya kalian bisa menghasilkan karya. Nah, karya yang pertama PowerPoint, nanti akan ada karya-karya lagi yang nanti akan kalian buat, yang tentunya menarik dan membuat Anda ini lebih terbiasa belajarnya, gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah mengerjakan. Kalian sudah bisa lihat nilainya kalian semua. Aman? Atau ada yang mau protes nilainya? Bagaimana kira-kira nilainya? Aman? Atau mau dikasih sempurna 100? Jangan. Kalau dikasih sempurna nilainya 100 berarti Anda tidak perlu dievaluasi, tidak perlu diperbaiki, jangan. Tapi nilainya sudah memuaskan lah. Memuaskan. Oke, adik-adik, sebelum kita memulai materi, Pak Guru mau share screen lagu nih. Bentar ya. Ya. Sabar, Pak Guru share screen dulu. Tes tes. Oke. Sudah kelihatan adik-adik? Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Berapa? April yang lalu, Baik. Selamat menyaksikan. menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu.
proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pak Guru, mic mati Pak Guru. Halo, adik-adik, PPT-nya Pak Guru sudah kelihatan? Sudah, Pak. sudah Pak. Oh, Sudah baik. Oke. WA sudah bisa Pak Guru. Iya. Oke. Kita lanjut saja. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru mau sedikit merefleksi pembelajaran kita yang sudah kita lalui di pertemuan minggu lalu maupun di pertemuan minggu lalu. Kira-kira siapa yang masih ingat apa yang kita sudah pelajari, apa yang kita sudah diskusi, apa yang kita sudah bahas di pertemuan kemarin. Mungkin kalau pertemuan minggu lalu, Pak Guru kasih kalian tugas merefleksi KD 3.1 dengan kalian mengerjakan games, bermain games. Jadi ketika kalian bermain games, bermain permainan itu, ternyata ada sedikit ada sedikit challenge, tantangan buat kalian supaya bisa menyelesaikan games itu. Pak Guru sudah lihat ada beberapa teman sudah mendapatkan nilai yang memuaskan, artinya nilai di atas 90. Tapi banyak teman-teman juga yang ternyata down, artinya mungkin nyawanya habis ketika bermain game itu, ternyata ulang juga ternyata sudah mentoknya di situ. Jadi dia mengirim hasilnya itu saja. Oke. Tapi bagaimana kira-kira adik-adik dari games yang Pak Guru kasih kemarin? Games refleksi. Bagus Pak, menarik. Menarik ya, oke. Menarik Pak, bagus. Kira-kira bagaimana bermainnya? Jadi Pak Guru tuh kasih level high kemarin ya. Level high, bukan level easy. Jadi kalau hanya level easy ya, kalian mudah sekali mengerjakannya. Jadi Pak Guru memang kasih level high, level 10 itu kemarin, jadi agak susah. Jadi kalian memang harus berlomba berlari dari robot-robot yang akan memakan kalian. Jadi kalian harus sampai kepada jawaban yang dipertanyakan dalam permainan itu. Jadi kalau kalian salah jalan, ya kalian dimakan. Baik, itu ya. Jadi menarik, menyenangkan ya, bermain sambil belajar di dalam pelajaran sejarah. Oke, nanti Pak Guru akan usahakan bagaimana ke depannya pelajaran sejarah Pak Guru akan rangkai di dalam hal-hal yang sifatnya menarik. Oke. Sebelum Pak Guru masuk ke materi ini, Pak Guru mesti informasikan satu informasi lagi penting. Pak Guru ini ada di dalam salah satu program kementerian, yaitu pendidikan guru penggerak. Jadi Pak Guru ini sedang menempuh pendidikan atau Pak Guru sedang kuliah selama 9 bulan di dalam programnya Kementerian Pendidikan, yaitu guru penggerak. Jadi Pak Guru akan ke depannya akan meminta kalian punya atensi nantinya, kerjasama supaya kita ini bisa sama-sama berkolaborasi yang tentunya untuk kalian semua nantinya.
Jadi nanti Pak Guru akan tampilkan model-model pembelajaran yang mengasihkan, yang menggembirakan, yang mungkin belum pernah kalian rasakan di mata pelajaran lainnya. Bahkan mungkin nanti ini akan menjadi pelajaran perdana bagi kalian, pelajaran sejarah yang memberikan sedikit pemahaman yang berbeda. Yang pernah kalian mempelajari pelajaran lah istilahnya. Itu. Jadi nanti ke depannya nanti kalian akan menggambar sejarah, membuat poster, akan bikin video, termasuk seperti lagu yang tadi. Jadi kita bermain, kita belajar sambil menghasilkan karya yang luar biasa, gitu ya. Jadi Pak Guru nanti minta kerjasamanya supaya kalian bisa mendukung Pak Guru di dalam Pak Guru punya program guru penggerak, karena alhamdulillah nih Pak Guru salah satu guru yang masuk, salah satu guru, hanya satu Pak Guru yang masuk mewakili SMA 1 untuk menempuh pendidikan guru penggerak. Jadi Pak Guru akan berusaha bagaimana supaya bisa memaksimalkan Pak Guru punya program untuk kalian semua nantinya. Gitu ya, saling mendukung Pak Guru ya. Oke, nanti ada website yang Pak Guru, website pribadinya Pak Guru yang Pak Guru akan share, bisa kamu lihat Pak Guru punya karya-karya di situ. Ada Pak Guru punya film, ada Pak Guru punya poster, ada Pak Guru punya kreasi-kreasi lah seputaran pembelajaran yang terkini. Gitu ya. Oke. Baik, apa yang kita sudah pelajari minggu lalu yaitu tentang kolonialisme, imperialisme, merkantilisme, terus proses kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, latar belakang yang mempengaruhi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara, ya kan? Terus juga kemarin itu banyak yang Pak Guru jelaskan, Pak Guru ceritakan, Pak Guru singgung langsung dengan filmnya yang kalian bisa lihat secara konstekstual. Untuk itu pertemuan ini kita tinggal melanjutkan lagi. Lanjutkan saja materi yang kemarin belum selesai, yaitu tentang faktor utama kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Jadi yang paling utama sekali apa sih sehingga orang-orang Eropa ini, orang-orang dari bangsa Portugis, bangsa Spanyol, Belanda sampai datang ke Nusantara, datang ke wilayah timur untuk cari apa ini poin pentingnya yang disebutkan dengan singkatan 3G atau 3G, bukan 4G ya. Kalau 4G itu jaringan Telkomsel. 3G. 3G itu apa? Yang pertama ada gold, yang kedua gospel, dan yang ketiga glory. Oke. Faktor yang paling utama sehingga orang-orang Eropa datang ke Nusantara itu gold. Gold itu apa kira-kira? Gold. Emas. Gold itu emas. Oke. Emas itu apa? Harta. Emas itu kuning. Pak Guru nih mau mengerucutkan kalian punya pemikiran. Kalian pikirannya kemana? Pak Guru mau kerucutkan supaya semakin sempit. Oke, gold itu emas, emas itu kuning. Kuning itu apa? Ayo. Warna. Warna, Pak. Pak Guru bisa bedakan anak yang pikirannya positif sama pikirannya negatif. Kita bermain challenge pikiran ya. Siapa punya pikiran yang bisa dikuasai di sini? Oke, Sheila bilang kuning itu warna. Oke, good. Warna itu apa? Oke, warna itu apa? Warna itu apa? Color. Color itu nanti warna lagi. Tidak boleh balik di situ saja. Tidak. Jadi gold itu emas, emas itu kuning, kuning itu warna. Warna itu apa? Ayo, harus mengerucut jawabannya. Dia sampai pada titik yang kita mau inginkan. Apa kira-kira? Warna itu apa? Kalau kalian lihat warna, kira-kira apa? Apa ya? Ayo. Kalau kalian lihat warna, kira-kira itu apa warna? Warna itu apa? Sesuatu yang indah. Ya, good. Jonathan, thank you. Jadi warna itu estetik. Estetik. Apa itu estetik atau estetika? Apa itu? Keindahan. Ya, good. Keindahan. Jadi gold itu emas, emas itu kuning, kuning itu warna, warna itu keindahan, estetika. Jadi kita belajar sejarah sebagai seni, yaitu belajar bagaimana bisa memaknai kalimat dan kata. Nah, itu gold. Gold itu emas, emas itu kuning, kuning itu warna, warna itu keindahan. Menunjukkan keindahan dari gold itu sendiri. Oke, apa sih sebenarnya gold yang dimaksud di dalam misi 3G ini yang dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara? Ternyata gold ini sesuai dengan warnanya, yaitu emas. Emas itu apa? Bukan kepingan emas ya, tetapi lebih kepada kekayaan.
lebih kepada kekayaan karena estetika itu mahal. Estetika itu mahal, keindahan itu kaya sekali. Oleh karena itu gold dikatakan adalah sesuatu yang sangat dicari, diminati, bahkan dieksploitasi oleh bangsa Eropa ketika berada di Nusantara. Itu kekayaan. Nah, kekayaan apa? Berbicara kekayaan sumber daya alam yang ada di Nusantara. Kira-kira ketika mereka datang ke Nusantara, mereka cari apa kalau kekayaan? Mereka cari apa kalau kekayaan? Rempah-rempah. Ya, ngapain mereka jauh-jauh dari Eropa, dari barat sana untuk melakukan penjelajahan samudra, ya kan, bertarung nyawa, bertarung ombak yang begitu dahsyat, demi sampai ke timur, demi sampai ke Nusantara, hanya untuk cari yang namanya rempah-rempah. Ternyata rempah-rempah ini luar biasa yang ada di Nusantara. Jadi rempah-rempah itu salah satu komoditi unggulan yang sangat memberikan keuntungan bagi negara-negara di Eropa, terutama Portugis, Spanyol, bahkan Belanda. Jadi kenapa mereka cari rempah-rempah? Karena mereka jual. Dan harga jualnya rempah-rempah itu melewati harganya emas, ibarat langit dan bumi. Jadi emas itu bumi, rempah-rempah itu langit. Jauh sekali harganya rempah-rempah. Kalau sekarang emas itu dijadikan sebagai simbol kekayaan. Iya kan tidak? Kalau dulu rempah-rempah dijadikan sebagai simbol kekayaan karena apa? Ketika negara-negara berhasil mendapatkan rempah-rempah, mereka berhasil jual, mereka akan membawa keuntungan yang sangat besar bagi negara mereka. Jadi mereka berlomba-lomba betul cari kekayaan ketika itu. Caranya apa? Cari rempah-rempah. Oke, ketika mereka sampai ke Nusantara, kira-kira komoditi unggulan apa yang paling mereka cari? Number one, rempah-rempah number one. Kalau Pak Guru katakan rempah-rempah itu namanya komoditi ya, komoditi unggulan yang ada di Nusantara. Bukan Pak Guru bilang rempah-rempah terus kalian sebutkan bumbu dapur Pak Guru, tidak. Tapi komoditi unggulan yang dihasilkan untuk menghasilkan bumbu dapur boleh. Itu ya. Jadi apa itu rempah-rempah? Kira-kira rempah-rempah apa yang number one yang dicari oleh bangsa-bangsa Eropa di Nusantara? Apa kira-kira yang pertama? Oke, cengkeh itu urutan kedua ya. Di urutan pertama itu pala. Pala yang paling pertama. Yang kedua cengkeh. Dan yang ketiga lada. Kalau di Indonesia itu lebih banyak lada putih. Kalau di India, di Kalpus itu lebih banyak lada hitam. Jadi ketika orang-orang India datang ke Nusantara, mereka melakukan sistem barter, pertukaran barang, mereka bawa rempah-rempah lada hitam, mereka tukar dengan lada putihnya Indonesia. Itu. Jadi ketika orang-orang Eropa datang ke Nusantara, mereka kaget. Kenapa ada pala, kenapa ada cengkeh, kenapa ada lada. Ternyata tiga rempah-rempah inilah yang menghasilkan keuntungan ketika mereka jual bisa membawa keuntungan besar bagi negara mereka. Oke, itu ya, tiga besar rempah-rempah yang sangat diunggulkan bagi orang-orang Eropa ketika datang ke Nusantara. Selain itu banyak. Ada kayu manis, ada kapulaga, ada jintan, ada apa lagi ya? Kelapa kering. Jadi kelapa kering juga itu dulu diminati sama orang-orang Eropa. Kenapa? Karena memang kelapa itu salah satu tanaman yang bisa dimanfaatkan semuanya. Mulai dari bawah sampai semuanya itu bisa dimanfaatkan. Kelapa, batangnya, pohonnya itu bisa dijadikan kayu, papan, ya kan? Buahnya bisa diolah. Buahnya tuh semua tuh bisa diolah. Kulitnya, serabutnya bisa diolah. Jadi anyaman, ya kan? Bisa dijadikan alat bakar. Tempurungnya bisa dijadikan sebagai kerajinan, ya kan? Terus buahnya bisa dijadikan sebagai makanan yang sangat enak, diolah dengan segala macam. Airnya bisa diminum, ya kan? Terus apa? Pelepahnya bisa digunakan, ya kan? Daunnya bisa digunakan buat anyaman, buat dinding. Karena dulu dinding itu kebanyakan terbuat dari bambu sama daun itu, daun kelapa. Dari daun kelapa juga itu ternyata ada lidi. Lidi itu digunakan buat sapu lidi sampai saat ini orang gunakan. Jadi luar biasa tanaman kelapa ini bisa digunakan semuanya, gitu ya. Jadi kenapa orang-orang Eropa datang ke Nusantara? Karena memang kekayaan sumber daya alamnya Indonesia ini kaya sekali. Kekayaan alamnya Indonesia ini kaya sekali memang. Dan kita baru sadar saat ini Indonesia kaya karena sudah diambil begitu banyak oleh orang-orang Eropa dan kita baru menyadari. Ketika sudah mau habis baru sadar Indonesia ini kaya. Nah, untuk itu saat inilah kita menjaga, kita harus mengetahui bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang dijuluki sebagai surganya dunia atau surganya rempah-rempah, ya. Oke. Terus yang kedua, glory. Jadi kalau ada anak yang namanya Gloria, itu menunjukkan anak ini besok menjadi anak yang berjaya, diharapkan menjadi anak yang berjaya. Jadi glory itu disebutkan adalah negara yang berjaya. Jadi ketika mereka ditugaskan untuk membawa misi glory, mereka diharapkan menjadi negara yang memiliki wilayah koloni, wilayah imperialis yang paling banyak.
Jadi siapa punya negara yang paling banyak wilayah koloninya, paling banyak wilayah sistem penjajahannya, itu dikatakan sebagai negara yang berjaya. Gitu ya. Jadi mereka membawa misi glory. Jadi kenapa banyak negara-negara berlomba untuk mencari wilayah koloni, karena itu mereka mengejar, mereka punya mindset artinya saya harus menjadi negara yang berjaya, saya harus mengalahkan negara-negara yang lain supaya saya dikatakan negara yang nomor satu, yaitu negara yang berjaya, gitu ya. Oke, Pak Guru mau tanya dulu, kira-kira negara apa yang paling berjaya ketika abad ke-15 ke-16? Kira-kira negara apa yang paling berjaya? Artinya negara ini Inggris. dikatakan negara yang memiliki wilayah koloni paling banyak sekali wilayah koloninya. Apa kira-kira? Inggris, Pak. Belanda. Ya, Inggris. Nah, alasannya kenapa Inggris? Karena saat ini kita gunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional secara resmi. Kenapa? Nah, karena belajar histori. Sejarahnya adalah Inggris dulu wilayah koloninya paling banyak. Ketika mereka sampai ke wilayah tempat-tempat koloni, bahasa mereka digunakan dan sampai saat ini gunakan bahasa internasional sebagai bahasa Inggris. Kalau saja dulu Belanda punya wilayah koloni paling banyak, mungkin bahasa internasional bahasa Belanda atau bahasa Jerman, Prancis, dan lain-lainnya. Tapi karena Inggris punya wilayah koloni paling banyak, oleh karena itu Inggris digunakan bahasanya sebagai bahasa internasional, gitu ya. Jadi kalau kalian mau mengetahui secara historis, secara sejarah, inilah sejarahnya. Oke, terus yang terakhir yaitu gospel. Apa itu kira-kira gospel? Apa kira-kira gospel? Kepercayaan. Ya, religius atau agama. Jadi mereka ditugaskan ketika pergi melakukan penjelajahan samudra, Paus Alexander memberikan misi yang disebut 3G. 3G yang paling dominan yang disampaikan oleh Paus Alexander ketika itu yaitu gospel. Gospel. Apa itu gospel? Yaitu menyebarkan agama Nasrani, yaitu menyebarkan agama Kristen. Jadi ketika mereka diperintahkan untuk menjelajah samudra, Portugis, kamu jalan bergerak ke wilayah timur. Spanyol, kamu bergerak ke wilayah barat supaya kalian tidak saling bertemu dan berkelahi memperebutkan wilayah koloni. Saya putuskan di dalam perjanjian Tordesillas, kata Paus Alexander, karena dia seorang pemimpin tatanan gereja di Roma ketika itu. Oleh karena itu mereka harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Paus Alexander. Jadi ketika kamu jalan melakukan penjelajahan samudra, kamu silakan cari gold, cari kekayaan sumber daya alamnya. Silakan kamu menjadi wilayah, menjadi negara yang berjaya. Tapi kamu jangan lupa, kamu membawa misi ini, misi menyebarkan agama Kristen. Ini misi mulia yang kalian harus sampai ke tempat dan kamu sebarkan agama. Sayang demi sayang, di dalam literatur, di dalam sejarah, dalam histori dikatakan kalau saja orang-orang Eropa lebih duluan masuk ke wilayah Nusantara, pasti agama Nasrani yang lebih dominan. Tapi karena ketika mereka datang, sudah berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, bahkan kerajaan Islam itu besar pengaruhnya. Jadi ketika mereka datang untuk menyebarkan agama Nasrani, pecahlah perbedaan. Artinya pecah perbedaan ini karena mereka memaksa untuk mengikuti ajaran agama ini. Sayang demi sayang. Kalau saja agak cepat mungkin beda. Tapi inilah kuasa Tuhan, inilah takdir Tuhan. Karena kita harus punya pemahaman yang baik. Pertemuan kemarin Pak Guru sudah jelaskan. Ketika kita menyinggung tentang gospel, agama Nasrani, agama Kristen Protestan yang ada di Nusantara, kita harus punya fondasi yang kuat. Artinya kita belajar toleransi, kita belajar kehendak Tuhan yang terjadi pada saat itu, ya kan? Kalau saja tidak ada orang-orang Belanda, orang-orang Eropa datang ke Nusantara untuk menjajah, pasti ini Nusantara tidak ada agama selain agama Islam. Karena pasti semua berdiri kerajaan-kerajaan Islam besar ketika itu, sampai saat ini. Tapi karena kehendak Tuhan ketika itu memberikan jalan untuk orang-orang Eropa datang ke Nusantara menjajah, mereka menyebarkan agama Kristen, sampailah takdir dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana ada agama Kristen di dalamnya. Ini suatu keindahan, suatu perbedaan yang membawa suatu kemajemukan, persamaan yang begitu banyak bagi masyarakat Indonesia yaitu. Oke, ini ketika gospel masuk ke Nusantara dibawakan oleh bangsa-bangsa Eropa, ya kan, ada sedikit perbedaan ketika mereka memaksa untuk harus mengikuti mereka punya ajaran. Orang-orang Muslim ketika itu sangat susah untuk menerima ajaran yang mereka sampaikan. Karena apa? Karena mereka sudah punya kepercayaan dan keimanan Islam. Ketika mereka melawan, menolak, berarti ujungnya pecah, yaitu pecah perang. Makanya banyak terjadi pertempuran daerah, perlawanan daerah. Pahlawan-pahlawan itu kebanyakan semua berlambangkan simbol Islam, mulai dari Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Tengku Omar, Cut Nyatin, ya kan, terus Sultan Hamengkubuwono, ya kan,
Raja Banten, Wali Songo, Sultan Hasanuddin, bahkan sampai ke timur Papua, Patimura itu seorang Muslim. Simbol Muslim, simbol Islam yang dilekatkan di tubuhnya menggambarkan pertempuran melawan ajaran agama. Itu ketika itu. Jadi mereka memang bagaimana berusaha supaya pengaruh yang diberikan ini bisa ada seperti perlawanan, karena susah ketika itu agama untuk disebarkan. Tapi ada salah satu peristiwa yang besar ketika terjadi di Eropa sekitaran era 1577 lah. Itu suatu peristiwa besar ketika zaman revolusioner agama. Jadi ada seorang tokoh yang lahir di Jerman, ketika dia mempelajari tentang Injil, dia mempelajari tentang Alkitab, dia menyebutkan bahwasannya apa yang disampaikan di dalam ajaran agama Kristus yang dibawakan oleh seorang Paus Alexander, karena dia dianggap seorang wakil Tuhan di muka bumi, dia menganggap bahwasannya ini tidak sesuai dengan ajaran Kristus tentang ajaran Injil. Kenapa? Paus Alexander ketika itu membuat suatu kebijakan yang menyimpang dari ajaran agama, yaitu dengan menjual surat indulgensi. Jadi suatu peristiwa besar, yaitu penjualan surat indulgensi yang memecahkan adanya kepercayaan baru. Seorang tokoh revolusioner agama, revolusi agama ketika itu siapa? Martin Luther King. Seorang tokoh yang berani mengkritik seorang Paus Alexander tentang ajaran yang dibawakan yang dianggap tidak sesuai, menyimpang, sehingga dia melakukan pengkritikan di atas tulisan-tulisan yang dituliskan di dalam 99 tesis yang ditancapkan di depan pintu gereja. Lalu disitulah lahir pencerahan, lahir agama Kristen Protestan yang dibawakan seorang Martin Luther King. Itu jadi fenomenal sekali, fenomenal, suatu perubahan ajaran agama, bentuk dari kritikan, bahkan lahirlah suatu pencerahan ajaran agama baru. Bahkan yang saking luar biasanya pengaruhnya sampai ke wilayah Nusantara, dua orang tokoh yang diberikan kesempatan untuk masuk ke wilayah Kesultanan ketika itu, Ternate dan Tidore. Seorang tokoh William Otto dan Geisler. Sebenarnya Kesultanan ketika itu sudah mengetahui bahwasannya ini adalah tokoh misionari, ini adalah tokoh yang akan menyebarkan agama. Sebenarnya dia tahu, tapi karena memang semua adalah takdir Tuhan, William Otto dan Geisler diberikan kesempatan untuk melakukan perjalanan menuju tempat ke arah yang paling timur, yaitu Papua. Ketika mau bergerak, Sultan memberikan wadah, yaitu memberikan perahu, bahkan dikawal oleh anak-anak buah dari Kesultanan. Jadi umat Islam ketika itu memberikan kemudahan, memberikan perahu, bahkan dikawal, diantar. Jadi umat Islam mengantar sampai ke salah satu tempat yang disebut sebagai tempat pengibaran Injil pertama di tanah Papua, yaitu Pulau Mansinam di Manokwari. Jadi ada hal yang paling unik. Jadi ketika Otto dan Geisler ini, ketika dia mau turun dari kapal dan menginjakkan kaki di tanah Mansinam, Otto dan Geisler berkata kepada orang Muslim yang mengantarnya, apa yang saya harus katakan untuk saya menginjakkan kaki di tanah Papua, artinya tanah Mansinam. Oke, umat Muslim itu berkata, sebutlah nama Tuhanmu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebenarnya kalau kita artikan di dalam ajaran agama Islam, itu adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi karena dijabarkan dengan bahasa kalimat yang mudah diserap oleh Otto dan Geisler, ketika disebutkan, maka Otto dan Geisler mengucapkan dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya menginjakkan kaki tanah Mansinam. Karena kasih dan sayang itulah berkah turun, tanah Papua diberikan keberkahan yang sangat luar biasa. Oleh karena ini sangat besar suatu proses penginjilan di tanah Papua lewat seorang tokoh Otto dan Geisler. Tepatnya di tahun berapa kira-kira? Bulan Februari 1855. Ya, oke, 5 Februari 1855. Itu setiap tahunnya kita memperingati sebagai hari pengibaran Injil. Awal masuknya Injil pertama kali, Kristen pertama kali di tanah Papua lewat Pulau Mansinam. Dua orang tokoh, William Otto dan Geisler yang sangat terkenal, gitu ya. Oke, dari mana kita bisa tahu itu? Dari belajar sejarah. Kita bisa menyinggung dari gospel penyebaran agama Nasrani lewat materi kolonialisme dan imperialisme. Oke, ada yang mau bertanya tentang apa yang Pak Guru jelaskan? Kalau tidak ada, Pak Guru next. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau menginformasikan? Silakan. Berkas kesempatan. Tidak ada? Pas? Tidak, Pak. Lanjut? Ya. Lanjut. Oke, mantap. Oke, ini gambar-gambar rempah-rempah kalau kamu melihat cengkeh, pala. Cengkeh sama pala ini tidak bisa dipisahkan.
erat sekali. Jadi kalau orang bikin masakan, bumbu dapur ya segala macam, itu pasti lekat itu pala sama cengkeh. Jadi kalau ada pala pasti ada cengkehnya. Karena ketika dua komoditi ini disatukan, ternyata menghasilkan aroma, rasa yang sangat luar biasa sekali. Pak Guru punya cengkeh sama pala ada di rumah. Itu Pak Guru koleksi. Cengkeh sekarang per kilonya mahal sekali, ada 1 juta lebih kalau nggak salah. Cengkeh. Karena memang hanya orang-orang kaya, orang-orang yang punya lahan banyak yang bisa menanam cengkeh. Ya, karena cengkeh dan pala hanya banyak di wilayah Maluku. Sekarang sudah banyak di wilayah-wilayah lain karena sudah dikembangkan. Ya, oke. Baik, ini next faktor pendorong kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Apa sih yang mendorong mereka sampai mereka mau dan datang demi mencapai mereka punya tujuan berada di Nusantara? Oke, yang pertama adanya semangat penaklukan terhadap orang-orang yang berlainan dengan mereka punya ajaran agama, gitu ya. Terus yang kedua jatuhnya kota Konstantinopel yang kita sudah pelajari di dalam latar belakang kemarin. Terus adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta. Jadi orang-orang Eropa itu penasarannya luar biasa sekali. Mereka punya rasa penasaran tentang dunia di luar mereka punya wilayah itu, penasarannya luar biasa. Jadi untuk menjawab, memecahkan mereka punya rasa penasaran, mereka harus jalan, melakukan penjelajahan samudera untuk menjawab mereka punya rasa penasaran itu. Jadi mereka cari tahu bagaimana keadaan geografis, bagaimana bangsa-bangsa yang tinggal di sana, sini, sana. Nah, mereka harus melakukan penjelajahan dulu supaya mereka bisa sampai pada tempat itu. Adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah tadi. Kisah perjalanannya seorang Marco Polo ini. Marco Polo ini luar biasa, tokoh penjelajah dari Venesia, Italia yang memecahkan pendapat bahwasanya bumi itu tidak datar. Jadi orang-orang Eropa dulu takut melakukan penjelajahan samudera karena dikira bumi itu datar. Gerak ke arah timur jatuh, gerak ke arah barat jatuh. Jadi mereka takut untuk melakukan penjelajahan samudera. Tapi karena Marco Polo berani melakukan penjelajahan samudera, dia jalan, dia kembali ke titik semula dan dia katakan bahwasanya bumi tidak datar, saya tidak jatuh, tetapi bumi itu bulat. Karena bulat itu menunjukkan bentuk yang netral. Ketika saya jalan, saya kembali ke titik semula. Itulah yang menunjukkan bahwasanya bumi bulat dan orang-orang Eropa berani untuk melakukan penjelajahan samudera. Ini Marco Polo. Seorang Marco Polo yang dituliskan di dalam buku Imago Mundi. Sebuah buku yang sangat terkenal menceritakan tentang perjalanannya seorang penjelajah Marco Polo. Bahkan ketika dia jalan, dia sempat singgah di Nusantara. Dia sempat singgah di wilayah Sumatera. Ketika dia singgah di wilayah Sumatera, dia lihat sudah ada perkampungan masyarakat Muslim, artinya sudah ada kerajaan-kerajaan ketika itu di situ. Ketika dia balik, ada suatu prasasti yang dia tinggalkan di wilayah Sumatera dan dijadikan sebagai petunjuk literasi sejarah sampai saat ini. Itu. Yang keenam, ingin memperoleh keuntungan kekayaan. Adanya teori Kopernikus ini, Galileo Galilei. Kopernikus bilang bumi itu bulat, tidak ada datar-datar. Jadi kalau orang bilang bumi datar, itu pendapatnya salah, tidak tepat. Tapi bumi itu bulat. Ketika bulat menunjukkan bentuk yang netral. Oke, semangat 3G, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Ada pembuatan kapal, ada navigasi, ditemukannya kompas, terus juga ilmu falak. Ada yang tahu ilmu falak? Ada yang tahu ilmu falak? Bagus, ilmu falak tuh ilmu tentang setan, karena falak tuh setan tidak. Tidak, ya falak itu ilmu astronomi. Ya, ilmu astronomi saat ini orang katakan. Dulu tuh ilmu falak yaitu ilmu perbintangan. Jadi ketika mereka melakukan penjelajahan samudera, mereka hanya mengandalkan arah bintang. Lihat bintang, jalan, bintang. Jadi kalau balik juga begitu, ngikut arah bintang. Jadi kebanyakan mereka melakukan penjelajahan samudera di malam hari. Karena angin, mereka bisa merasakan arah angin, dan mereka bisa melihat jalur yang mereka lewati dari perbintangan. Tetapi karena perkembangan teknologi, adanya kompas, adanya navigasi, mereka sudah tahu. Kalau saya bergerak ke arah kanan, berarti saya akan balik ke arah kiri. Kalau saya arah ke atas, berarti saya pulang ke arah belakang. Itu. Antara utara, selatan, barat, timur, mereka sudah paham. Karena adanya penemuan kompas. Itu penunjuk arah angin. Oke, itu hal-hal yang menyangkut aspek hal yang mendorong orang-orang Eropa, bangsa-bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, sehingga mereka datang ke Nusantara. Oke, sekarang kita next sedikit tokoh-tokoh penjelajah dari Portugis, Spanyol, dan Belanda. Ini kemarin kalian sudah presentasi. Penjelajah dari Portugis, ada Bartolomeu Dias, ada Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque, Francisco Savarius Cabral, dan satu Antonio de Albriu. Ini yang paling terkenal di sini Vasco da Gama.
Ini Vasco da Gama seorang apa ya? Seorang penjelajah yang sangat semangat ketika dia sampai ke Calcutta, dia dijadikan seorang raja. Jadi orang-orang India anggap ini raja. Raja sambut dia dengan istimewa. Padahal sebenarnya dia menginginkan kekayaan di India sana. Terus Savarius, Francisco Savarius, seorang tokoh misionari yang membawa ajaran agama sampai ke tanah Maluku ketika itu. Francisco Savarius. Oke. Terus dari Spanyol ada Christophorus Columbus, Amerigo Vespucci, Ferdinand Magellan, Juan Sebastian Elcano, dan Ferdinand Cortés. Yang paling terkenal itu ini Columbus. Columbus itu bukan kelompok ibu-ibu pembungkus ya. Jangan. Jadi kalau ada anak-anak yang suka bungkus-bungkus makanan itu disebut Columbus. Kelompok ibu-ibu pembungkus bukan. Yang kita mau masuk sini Christophorus Columbus, seorang tokoh penjelajah dari Spanyol yang mencapai suatu wilayah di wilayah Amerika bagian selatan sehingga namanya diabadikan di tempat itu. Columbus, Colombia. Ketika dia sampai Columbus kasih nama Colombia. Colombia berasal dari namanya Columbus, Colombia. Karena dia merasa menemukan wilayah ini, wilayah New World, dunia baru. Ketika dia sampai dia kasih nama wilayahnya. Terus yang kedua Amerigo Vespucci. Dari Amerigo ini sudah terkenal. Amerika. Jadi ini seorang tokoh yang menemani perjalanannya seorang tokoh Marco Polo. Jadi ketika dia mendampingi seorang Marco Polo, dia punya hobi itu mencatat perjalanan. Kita sampai di sini. Jadi ketika dia sampai di wilayah Amerika, Amerigo Vespucci mengabadikan namanya untuk memberikan nama Amerika Serikat. Amerigo, kasih nama Amerika Serikat, Amerika. Dari penemunya yaitu Amerigo Vespucci. Nah, terus Ferdinand Magellan, Juan Sebastian Elcano. Ketika mereka sampai ke wilayah Philip, jadi ada salah satu wilayah yang ada di Asia Tenggara namanya Pulau Philip. Jadi ketika rajanya dibunuh, Raja Philip, jadi dikasih nama Filipina. Jadi ketika mereka datang, Raja Philipnya sudah tidak ada, sudah dibunuh, jadi mereka kasih nama ini Filipina. Rajanya Philip, jadi dikasih nama Pulau Filipina. Jadi nanti sampai di Filipina, mereka tinggal turun ke bawah dan sampailah mereka ke wilayah Maluku. Jadi Portugis lebih duluan sampai ke Maluku 1512, 1521, 10 tahun kemudian Spanyol sampai ke Maluku. Padahal mereka dipisahkan dengan perjanjian Tordesillas supaya tidak ketemu. Tapi ujung-ujungnya mereka ketemu di Maluku. Ada apa dengan Maluku? Begitu banyak rahasia, begitu banyak keinginan yang mereka capai di sana. Oke. Ya. Sekarang kita masuk di Belanda. Oke. Tokoh-tokoh penjelajah samudra dari Belanda. Oke, ini kita belajar tentang Belanda. Dalam, luas, dan sangat banyak materi yang kita akan singgung di sini. Pak Guru mau tanya dulu. Kira-kira Belanda menjajah Indonesia berapa tahun? Kita bermain matematika di dalam pelajaran sejarah. 350. Oke, Pak Guru tulis. Kelihatan? 350 tahun. Pak Guru, kelihatan ya Pak Guru punya coret-coret ya? Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Ya, 350 berarti 3,5 abad. Oke, ada yang bilang kurang lebih. Berarti kalau kurang lebih, jawabannya menunjukkan antara tahun 300 sampai 350. Kurang lebih. Kalau kurang lebih 3,5 abad berarti menunjukkan angka 300 sampai 350. Kira-kira benarkah salah? Benar atau salah? Pak Guru membuktikan suatu kajian ilmiah yang kita bisa pertanggungjawabkan dari segi ilmiah. Jadi menyebutkan angka tidak sembarang kalau di dalam sejarah. Jadi menyebutkan angka itu bukan kita hanya kritis, tapi kita juga bisa mempertanggungjawabkan dari segi kaidah ilmiah. Oke, kalau Pak Guru tidak menyalahkan dan tidak membenarkan, karena setiap orang punya statement berbeda-beda. Oke, tidak jadi masalah kalau dia berkata Indonesia dijajah, Nusantara dijajah oleh Belanda 350 tahun, 3,5 abad. Tidak jadi masalah. Lebih tidak masalah lagi kalau dia sebutkan 3,5 abad. Kurang lebih 3,5 abad, karena ada angka yang benar di situ. Kenapa? Karena Pak Guru punya persepsi sendiri. Apa Pak Guru punya persepsi? Ini, angka yang Pak Guru bisa buktikan di dalam kajian ilmiah. Berapa? Angka berapa? Halo? 346. Oke. 346 tahun Belanda
menjajah Nusantara, Indonesia. Dari mana Pak Guru tahu? Ada rumusnya, ada kaidah ilmunya yang menjelaskan angka ini. Apa kaidahnya? Ini. 1596. Ini karena Pak Guru pakai kursor, jadi angkanya agak sedikit ini ya. Tapi kelihatan ya, kelihatan jelas ya. Kelihatan jelas ya. Oke. Ini rumusnya. 1596 1942. Kamu kurangi, ini taruh di atas. Silakan kurangi. Cepat, ayo matematika. Berapa hasilnya? Halo. Halo. Adik-adik, halo. Partisipasinya, Bentar, Pak. keaktifannya. Ya, Pak. Ya. Hasilnya berapa? Fredrik, hasilnya berapa? Rizkyla, Ripka, Olia. 346. 346, berarti benar. Benar. Ya. Maksudnya benarnya apa dulu? Benar hasil pengurangannya Pak Guru, ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ini rumus apa? Ini rumus apa? Ini tahun apa yang Pak Guru kasih masuk? 1596, 1942. Ini angka apa ini? Tahun apa yang Pak Guru kasih masuk? Tahun awal mula dan akhir dari masa Belanda di Nusantara. 1596, ini awal kedatangan orang Belanda di Pelabuhan Banten. Siapa tokohnya? Cornelis de Houtman dan Peter Kessler. 1596. 1942 akhir dari masa pemerintahan Belanda, di mana Belanda harus menyerahkan kekuasaannya Nusantara ke tangan Jepang lewat perjanjian Kalijati Subang tanggal 8 Maret 1942. Ini perjanjian Kalijati Subang, perjanjian tanpa syarat, perjanjian memberikan kekuasaan dari tangan Belanda ke tangan Jepang yang berkuasa. Jadi Jepang berkuasa dari tahun 1942 sampai 1945. 45. Nanti kita akan mempelajari di semester 2 materi tentang sejarah Jepang di Nusantara. Ini, jadi kurang lebih 3 tahun masanya Jepang di Nusantara. Kalau masanya Belanda, 346 tahun. Kurang 4 angka, 3,5 abad. Ini, kurang 4 angka, 3,5 abad. Itu ya. Jadi bahasa 3,5 abad benar karena menunjukkan 346 tahun. Kurang 4 tahun lagi. Ini angka yang benar. Oke? Paham? Paham? Adik-adik paham? Paham, Baik. Pak. Paham. Oke, sekarang Pak Guru kasih kalian tugas. Pak Guru kasih kalian tugas. Silakan kamu siapkan, kamu punya buku tulis. Siapkan kamu punya buku tulis. Oh, ini hapusnya di mana sih? Sahabat, belum hapus ini. Siapkan kamu punya buku tulis, pensil. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Kamu tulis kronologis Belanda Nusantara. Oke. Kronologis. Tahu kronologis toh? Halo, tahu kronologis? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Apa kronologis? Kejadian. Peristiwa berdasarkan urutan waktu. Ya, kronologis itu urutan waktu ya. Oke, thank you yang sudah jawab. Kronologis itu urutan waktu. Oke. Aku akan jabarkan beberapa poin tahun. Nanti tinggal kamu tulis ya. Oke. 1594. Habis itu 1596. Habis itu 1600.
1602, terus 1800, 1811, 1870, 1900, 1928, 1942. Angka ini yang memudahkan kita dalam menjelaskan rumus tadi. Oke. Lihat angka-angkanya ya. Halo, adik-adik. Ya, Pak Guru Kelihatan, kasih Pak. garis. Kelihatan, Pak. Pak Guru kasih garis merah ya. 1596 ini awal masuk, 1942 ini akhir masa pemerintahannya Belanda. Rumusnya tadi yang menjawab 346 tahun. Jadi tahun-tahun ini nanti kamu akan cari peristiwa-peristiwanya. Dari peristiwanya, apa sih yang terjadi di tahun-tahun ini? Oke, karena kita berbicara tentang sejarah Belanda di Nusantara, kita akan belajar begitu luas materi tentang sejarahnya masa pemerintahannya Belanda di Nusantara, otomatis harus menggunakan urutan waktu ini. Kira-kira dari urutan waktu ini mana yang kamu tahu? Selain 1596 tadi nih, awal kedatangan Belanda dengan membawa 4 kapal perang besar dengan tentara gubernamen ketika mendarat pertama kali di wilayah Kepulauan Banten itu, di Pelabuhan Banten itu. Ketika sampai ke wilayah Banten, Cornelis de Houtman dan Peter Kessler langsung disambut dengan rasa was-was. Artinya orang Banten ketika itu sudah tahu, ketika orang yang mau datang melakukan perdagangan pasti dia tidak bawa senjata, dia tidak bawa pasukan, pasti dia yang bawa adalah rempah-rempah, barang yang dia mau tukar karena sistem barter. Tapi ketika Belanda datang, beda. Mereka bawa pasukan, mereka bawa kapal yang dilengkapi dengan persenjataan meriam yang sangat lengkap. Jadi ketika mereka mendarat di Banten, ada sedikit keanehan. Keanehan kenapa? Masyarakat Nusantara, orang-orang Banten sudah mencurigai bahwasannya ini orang tidak biasa. Ini orang ada maksud datang ke sini, ada tujuannya. Kalau tujuannya tidak menindas, mereka mengambil apa yang kita punya. Ternyata betul. Ya kita belajar bagaimana situasi dulu. Di dulu tuh orang datang barter aman, tapi ketika Belanda datang sistemnya tidak aman. Karena mereka memaksa menginginkan sesuatu tapi dengan sistem tidak kasih saya tembak, tidak kasih saya bunuh. Itu dulu. Karena hanya 2 pilihan, kasih barang, rempah-rempah atau nyawa pilihannya. Jadi ketika mereka datang mendapatkan pertentangan yang besar. 1596 ini. Cornelis de Houtman. Kalau 1594 seorang tokoh yang bernama William Barents yang mencari wilayah timur tapi tidak sampai. Kenapa tidak sampai? Karena kapalnya terkena gundukan es, dia gagal. Dilanjutkan dengan Cornelis de Houtman dan Peter Kessler dan sampailah mereka di Nusantara, tepatnya di Pelabuhan Banten ketika itu. Oke, ketika sampai di Banten mereka bergerak mencari wilayah rempah-rempah yang dijuluki sebagai surganya rempah-rempah pala dan cengkeh, yaitu Maluku. 1600 mereka sampai ke Maluku. 1600. Jadi ketika Belanda sampai ke Maluku, Belanda kaget. Ternyata sudah ada Portugis di dalam. Jadi Belanda hanya geleng-geleng kepala, Belanda katakan kepada Portugis, ternyata wilayah ini yang kamu rahasiakan bagi kami di Eropa. Ternyata wilayah ini yang kamu andalkan untuk memberikan keuntungan bagi kamu punya negara. Tunggu tanggal mainnya. Ternyata Belanda tidak butuh waktu yang lama. Belanda hanya butuh 2 tahun saja untuk mengusir dan menyingkirkan Portugis dari tanah Maluku. Buktinya apa? 1602 Belanda berhasil mendirikan yang namanya VOC. Ada yang tahu? Ada yang tahu? VOC. Ada yang pernah baca? Ada yang pernah tahu apa itu VOC? Sebuah perusahaan yang didirikan untuk melakukan monopoli eksploitasi rempah-rempah yang ada di Nusantara. Bahkan semua negara-negara Eropa tidak boleh mengambil rempah selain orang-orang Belanda lewat perusahaan VOC. Di dalam bahasa Belanda disebutkan Verenigde Ons-Indische Company. Ada yang bisa bahasa Belanda sini? Speaking Netherlands? Ada?
Jonathan, Tidak. bisa speaking Netherlands? Wih, Jonathan. Jonathan, Salman. Jonathan, you are more than jonges en menses. What hat have? Izin jawab. Speaking Netherlands. You are more than jonges en Nathan orang menses. Portugis, Pak Guru. Artinya selamat pagi buat anak laki-laki dan anak perempuan. I menir. Jadi Pak Guru tuh disebut menir. Jadi dulu orang Belanda tuh menyebutkan orang-orang Po tuh menir. I menir. Kalau bahasa Inggris, Mister. Nah, menir, I menir. Lihat ya. Jadi 1602 VOC berhasil didirikan oleh Belanda dengan keistimewaan yang diberikan oleh kerajaannya, dengan salah satunya yaitu memonopoli, mengambil, mengeksploitasi semua orang perempuan yang ada di Nusantara termasuk yang ada di Maluku. Ini VOC. VOC berdiri 1602 dan berhasil runtuh di tahun 1799 di akhir tahun. 31 Desember 1799 akhir tahun. Ini dia mengalami keruntuhan. Kenapa? Karena terlalu banyaknya pegawai-pegawai, pejabat dalam VOC perusahaan ini melakukan korupsi, praktek korupsi, memperkaya diri sendiri tapi tidak memberikan kepada negara. Jadi VOC runtuh dan berhasil dilanjutkan lagi oleh 1800 oleh penguasaan dari pengaruhnya Prancis. Karena ketika itu Belanda sedang menyiapkan perang dunia ketika itu melawan Prancis. Karena ketika dia melawan Prancis ternyata Belanda kalah. Prancis yang menang di Eropa sana. Dan ketika Prancis menang, seorang tokoh yang memimpin ketika itu bernama Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte itu pemimpin Prancis yang sangat fenomenal. Ketika dia berhasil mengalahkan perang terhadap Belanda, jadi Prancis ini mengetahui informasi bahwasanya Belanda punya wilayah kekuasaan ada di Nusantara, di timur, ada di sana. Jadi Napoleon Bonaparte dia mengutus adiknya Louis Napoleon untuk memerintahkan kirim salah satu orang yang bisa memerintah di Nusantara. Siapa dia? Dia pilih seorang tokoh gubernur jenderal yang sangat luar biasa, bernama Herman William Daendels. Herman William Daendels. Pernah dengar nama itu? Kalau orang Jawa itu tidak hayal dengan nama Daendels. Karena Daendels lah orang Jawa paham betul karakter dan cara sistem memerintahnya ketika itu. Keras, disiplin, tapi luar biasa. Karena dia berhasil membuat jalan yang menembus dari wilayah Anyar Panarukan. Wilayah jalan yang menembus antara Jawa Timur sampai Jawa Barat. Jalan besar itu siapa yang buat? Herman William Daendels ketika masa pemerintahannya. Saking luar biasanya ketika mau buat jalan tembus antara Anyar Panarukan, sempat ada sedikit perlawanan. Siapa yang melawan? Yaitu seorang tokoh yang menganggap dirinya adalah Sultan Tanah Jawa. Siapa kira-kira? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa Sultan Tanah Jawa? Mukanya, fotonya ada di uang 10.000 lama kalau nggak salah. 10.000 lama. Siapa Sultan Tanah Jawa? Siapa? Martin Indi. Sembarang saja. Siapa? Pangeran Pangeran Diponegoro atau Sultan Diponegoro. Dialah seorang tokoh yang paling menentang apa yang diperintahkan oleh Herman William Daendels ketika membuat jalan ini, karena harus membongkar makam dari leluhur. Jadi Sultan Tanah Jawa Diponegoro bilang, kalau kamu membuat jalan melewati makam leluhur saya, kamu harus langkahi mayat saya dulu. Dengan cara apa? Caranya perang. Ketika itu perang Jawa itu tercatat sebagai perang terbesar dan perang yang paling banyak merugikan bagi orang-orang Belanda, karena mereka sangat-sangat dirugikan sekali, karena perang Jawa itu sangat lama dan berlangsung sangat sengit antara Sultan Diponegoro, Sultan Tanah Jawa melawan Herman William Daendels ketika itu. Nah, nanti 1811 lanjut lagi zamannya pemerintahannya pengaruhnya Inggris. Thomas Stafford Rafflesia dia yang menemukan bunga Raffles, bunga bangkai. Rafflesia arnoldi. Jadi Thomas Stafford Raffles berasal dari bahasanya. Nah, sampai masa pemerintahannya liberal, ini masa pemerintahan liberal. Terus di sini politik etis seorang tokoh yang disebutkan memberikan peranan besar bagi Indonesia. Politik etis, politik balas budi. Jadi mereka memberikan balas kebaikan apa yang sudah Belanda ambil selama mereka memerintah, mereka menjajah, yaitu dengan memberikan pendidikan, edukasi, irigasi, pengairan sawah, dan imigrasi, perpindahan penduduk. Jadi dulu orang-orang Jawa itu karena terlalu padat penduduknya, mereka
membuang mereka dengan sistem transmigrasi atau imigrasi ketika itu. Politik etis dengan tokoh pencetusnya yaitu Van de Venter, seorang tokoh yang sangat fenomenal. Oke, jadi dari edukasi itu berdirilah sekolah-sekolah, rakyat Indonesia bisa belajar dan lahirlah orang-orang yang bisa intelektualis memikirkan Indonesia besoknya tidak bisa begini terus, harus merdeka. Ketika mereka merdeka, mereka bisa memikirkan mereka punya nasib sendiri. Terbukti 1928 dikatakan sebagai hari kebangkitan nasional, hari lahirnya pemuda-pemuda yang memikirkan bagaimana Indonesia besok bisa merdeka. Di sini ada suatu peristiwa namanya peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober, di mana pemuda-pemuda mereka mengikrarkan janji hidup semati, satu tumpah darah, satu tanah air, satu bahasa, apa? Indonesia. Dan disinilah awal mula Indonesia, lagunya dinyanyikan untuk pertama kali dan benderanya pertama kali dikibarkan. 1928 ini luar biasa Sumpah Pemuda. Jadi berawal dari pemuda-pemuda lah Indonesia bisa merdeka dan bisa seperti ini. Kalau tidak ada pemuda berarti Indonesia negara pasti akan hancur. Sampai 1942 perjanjian Kalijati-Subang. Oke, ini secara kronologis, secara urutan waktu Pak Guru bisa jelaskan sedikit. Nanti selebihnya tinggal kamu kerjakan di dalam tugas. Oke, Pak Guru mau kasih tugas. Sudah catat ini ya? Sudah catat ya? Sudah catat ya? Udah. Ya, sudah catat ya. Nanti kamu cari peristiwanya setiap tahunnya, baru kamu bikin tugas. Jadi pilih salah satu mana yang kamu ambil. Gak usah yang ini. Pilih saja antara 1596 sampai 1942 apa yang kamu mau ambil salah satu poinnya. Terus nanti kamu ambil buat di dalam tugas. Tugasnya apa? Baru stop share dulu. Tugasnya apa? Kamu membuat poster. Sudah pernah buat poster? Sudah pernah buat poster? Halo? Pernah. Poster apa yang pernah dibuat? Poster apa yang Waktu pernah dibuat? SMP. Poster apa yang pernah dibuat? Oke. Pak Guru kasih lihat di Google banyak poster-poster yang bisa memberikan referensi buat kamu kerja nanti. Kalau kerjanya nanti Pak Guru kasih ide bikin di aplikasi Canva. Aplikasi Canva itu aplikasi poster gratis. Itu banyak. Kamu bisa edit dengan kamu punya imajinasi, dengan kamu punya kreativitas, kamu bisa tuangkan di situ. Tinggal pilih salah satu poin yang tadi Pak Guru sudah berikan di dalam materi. Oke, ini salah satunya. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Ini tentang satu poin yaitu tentang VOC di tahun 1602 sampai 1799. Jadi ada kalimat, ada cengkehnya rempah-rempah, ada uang koinnya VOC, ada tentara Belandanya, ada kapalnya background. Jadi ada ya menarik poster. Jadi poster ini sebagai bentuk kreativitas kalian dalam belajar sejarah. Jadi nanti kalau yang bagus, yang menarik, Pak Guru akan ikut lombakan secara nasional. Karena biasa tiap tahun tuh ada agenda di dalam Direktorat Sejarah membuat poster bagi kreativitas siswa-siswi. Jadi pelajaran sejarah memberikan leluasa buat kalian belajar, Pak Guru memfasilitasi buat kalian bisa mengembangkan kalian punya minat belajar. Artinya saya mau belajar sejarah itu lewat menggambar, Pak Guru. Ini saatnya. Jadi kamu menggambar sejarah lewat poster ini dan kamu akan tuliskan beberapa poin. Bisa main di Word, tapi Word itu terbatas. Bisa kasih masuk gambar tapi terbatas. Jadi nggak bisa ngedit. Atau boleh kamu pakai Photoshop. Tahu Photoshop? Belum pernah coba, Pak. Jadi belajar bermain IT supaya nanti kamu tidak kaget ketika kuliah karena sudah belajar sama Pak Safan. Ya kan? Oke, ini salah satu contoh lagi, tanam paksa. Tanam paksa 1830 sampai 1870. Di belakang ada background, terus ada tulisan, terus ada tokohnya. Tokoh Herman William Daendels. Wow. Ini dia memerintah, dia suruh buat jalan ini. Ini jalan ketika masa pemerintahan Herman William Daendels. Jadi rakyat Indonesia dipekerjakan secara paksa. Namanya saja tanam paksa, kerja rodi. Jadi mereka disuruh paksa untuk bekerja. Ini lihat. Keren kan? Keren nggak kira-kira? Dan masih banyak lagi poster-poster sejarah yang kamu bisa bikin atau kayak begini. Ini penggunaan masker. Ini proklamasi. Pokoknya tentang poin yang tadi Pak Guru sampaikan di dalam PowerPoint ya. Oke,
Pilih salah satu ya. Pilih salah satu baru kalian buat poster. Oke, mungkin nantinya kalian punya hasil kreasi ini Pak Guru bisa ambil sebagai hasil nilai ulangan. Nilai ulangan semester kan, nilai ulangan apa saja terserah nanti Pak Guru punya kreasi bagaimana baiknya. Karena Pak Guru tidak mau itu sebenarnya ulangan-ulangan lah. Pak Guru tidak menginginkan seperti ulangan-ulangan. Jadi Pak Guru menginginkan kamu punya keaktifan, kamu punya cara, kamu punya proses yang Pak Guru tuntun ke arah yang berhasil. Berhasil apa menciptakan karya inovasi seperti begini. Itulah yang Pak Guru harus muatkan di dalam nilai yang baik dan sangat baik punya. Bukan Pak Guru harus tes kamu punya kompetensi lewat soal sejarah, terus nanti ujung-ujungnya hitung kancing, benarkah salah, ujung-ujungnya remedial nilai juga begitu saja. Tapi Pak Guru mau ambil nilainya dari kamu punya kreativitas, keleluasan, karena kita ini merdeka ya, merdeka belajar. Merdeka belajar itu bagaimana kamu bisa menanamkan, mengembangkan kalian punya kreativitas minat belajar lewat karya-karya, terutama di dalam sejarah ini. Oke, begitu adik-adik paham? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak Guru. Pak Guru stop share ya. Paham. Siap. Oke. Sheila, Priscilla, Rifka, Salman, Rosi, Hasnia, Yuliana, Samuel, Freddy, Gamaliel, Jonathan, Aditya, Angele, Eugen. Gimana? Kira-kira ada pertanyaan yang mau disampaikan? Silakan. Pak Guru. Ya, Ini ya. Kumpulnya lewat mana Pak Guru? Oke, buat saja dulu Nggak proses ada pengerjaannya 1 sampai 2 minggu. Tapi Pak Guru rasa 1 hari itu bisa selesai. Kalau menurut Pak Guru. Tapi kalau Anda Banyak, butuh referensi, Anda butuh imajinasi, oke Pak Guru kasih kesempatan 1 sampai 2 minggu buat kamu bikin kamu punya karya. Oke? Belajar menggunakan IT, belajar menguasai IT supaya nanti kamu tidak kaget ketika masuk di perkuliahan. Karena semua nanti tugas-tugas akan menggunakan IT karena sistem belajar. Keren belajar sejarah. Nanti kedepannya akan kita buat apa lagi ya, video-video menarik, film sejarah dan lain-lainnya. Oke, izin Aditya ya, gitu ya. Iya Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Jonathan, silakan. Nama aplikasi yang tadi Bapak sarankan itu apa, Pak? Oh, Canva. Download saja di Chrome atau di mana, buat tulis Canva atau di Play Store sudah ada Canva. Di Play Store juga sudah ada Canva. Bisa di Android, Pak? Bisa di Iya, Android. itu. Bisa. Atau kalau mau itu main di Photoshop, main di mana saja, yang penting menghasilkan karya yang tadi ya. Buat Salah apa? satu ya. Buat bagaimana? Bagaimana Yujen? Enggak. Lanjut. Oke, begitu ya. Ya, siap, Pak. Baik, Pak. Bagaimana? Priscilla, Sheila, paham, mengerti? Olia? Mengerti. Bisa ya? Oke, mantap. Pak Guru kasih apresiasi kalau kalian berhasil kerja. Karena ini menghasilkan karya yang nilai jualnya ini sangat tinggi sebenarnya. Betul, nilainya sangat tinggi. Artinya kreativitas kalian ini membuktikan bahwasannya Anda bisa anak-anak SMA 1. Dan Anda adalah anak yang beruntung mendapatkan pembelajaran model seperti begini. Oke, gitu ya. Baik, Jonathan, aman ya? Salman, aman ya? Oke. Satu lagi terakhir, silakan nanti boleh informasikan ke teman-teman. Karena Pak Guru sudah record, nanti rekaman ini Pak Guru akan searching supaya teman-teman yang lain bisa tahu, bisa paham. Oke, gitu ya. Nanti teman-teman yang tidak masuk join, bisa kamu share informasi ke mereka, bilang ada tugas dari Pak Safar 1 sampai 2 minggu ke depan membuat tugas. Tugasnya apa? Itu membuat poster di dalam materi PowerPoint yang tadi Pak Guru kasih itu. Ada beberapa kategori, tinggal kamu pilih. Mau ambil tentang VOC, mau ambil tentang masa Herman William Dendels, mau ambil tentang Thomas Raffles, imajinasikan, buat poster, rangkai, bikin kreativitas. Dan nanti kalian akan buktikan, kalian lihatkan ke kalian punya orang tua. Oke? Bagaimana adik-adik? Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9. Guru rasa cukup. Ada yang mau bertanya? Ya, sudah bisa kan? Ya, Pak. Sudah bisa? Ya, Pak. Iya. Pak. Masa? Bisa, Pak. Oke, sama. Terus buat Oh iya, sudah bisa. Program karya apa, Pak, maksudnya? Program ya, Ania. Oke. Baik, silakan aktifkan kameranya semua. Freddy, Eugen, Pak Guru mau absen. Oke, Angeli, Gamaliel,
Oke, satu kasih begini jempolnya. Oke, sip jempolnya. Oke, Samuel. 1, 2, 3. Oke, tahan. Tahan. Pak Guru kasih dulu. Sebelas, 43. Oke, tahan. Oke, fokus sudah guys masuk. Sudah, jempolnya sip. Oke, terakhir sebelum Pak Guru tutup, kita sama-sama bilang, aku cinta sejarah. Bagaimana? Sila senyum-senyum saja. Oke, bisa. Siapa yang mau pimpin? Salman pimpin nih. Salman pimpin nih. Oke, aku cinta sejarah. Kasih jempolnya begini. Bagaimana? Aku cinta sejarah. Oke, sip. Bukan aku cinta guru sejarah ya, tidak ya. Tapi aku cinta sejarah. Oke. Oke, siapa mau pimpin? Salman, silakan. Ayo, 1, 2, 3. Aku cinta sejarah. Cinta sejarah. Sejarah. Tidak kompak ya. Oh, ulang. Tidak kompak lagi. Jadi akhir pelajaran harus senyum, Kayak- harus ceria. Saya bilang 1, 2, 3 kan Iya. sama. Jadi belajar tuh Aduh. terakhir ini juga harus ceria. Jangan awalnya ceria saja. Ayo, kita menenangkan merefleksikan supaya tenang lagi kita punya ini. Ayo, Salman. Ayo. 1, 2, 3. Aku cinta cinta sejarah. Oke, baik Sultan. Terima kasih. Oke, baik adik-adik, Pak Guru rasa cukup. Kurang dan lebihnya nanti kita akan lanjut di next pertemuan. Kalau ada yang mau diinformasikan, ada yang mau didiskusikan, boleh japri Pak Guru atau kalian datang ke sekolah cari Pak Guru. Oke? Pak Guru rasa cukup? Pak Guru stop record dulu. Oke, 1, 2, 3.